Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada pula extreme variation. Pola-pola ekstrim, variasi-variasi ekstrim. Ini kalau bisa kita hindari. Karena di samping manfaatnya tidak utama, tidak besar, kadang-kadang malah menyelewengkan kita dari ideal-ideal keagamaan. Antara lain di catatan saya ada 4 itu. Yang pertama dan yang kedua, takdisut tafkir dan takdisul afkar. Ini sebenarnya takdisul afkar ini meminjam istilah dari seorang filosof muslim kontemporer namanya Muhammad Arkun. Kalau takdisut tafkir itu mendewa-dewakan berpikir, mendewa-dewakan aktivitas berpikir. Seolah-olah dengan berpikir pasti semua masalah selesai. Nah, ini takdisut tafkir. Jadi sebenarnya memang manusia itu ya harus berpikir. Tidak mungkin dia hidup tanpa berpikir. Tapi mensakralkan, mendewa-dewakan berpikir seolah-olah dengan berpikir pasti semua urusan beres. Ini nanti termasuk ekstrim. Karena kita harus sadar kadang-kadang kemampuan berpikir kita ya terbatas. Ada banyak masalah yang kita tidak ketemu solusinya apa. Maka takdisut tafkir, mendewa-dewakan pemikiran, mendewa-dewakan proses berpikir, itu termasuk sesuatu yang berlebihan. Makanya namanya ekstrim. Yo, berpikir penting. Untuk segala aspek hidup kita perlu berpikir, tapi tidak perlu mensakralkan sedemikian rupa aktivitas berpikir. Karena berpikir juga ada batas-batasnya, ada limit-limitnya. Minggu depan kita akan membahas ini. Di mana limit-limit kemampuan kita berpikir. Justru kesadaran kita atas batas-batas berpikir ini membuat kita semakin pas berpikirnya. Teman-teman mungkin sudah pernah membaca yang saya tulis itu buku tentang sesat pikir dan kesalahan berpikir. Yang itu sebenarnya antara lain membuktikan betapa terbatasnya jalan kita berpikir. Kadang-kadang ya meleset, kadang-kadang ya tidak mampu memahami persoalan dengan utuh, kadang-kadang bias, kadang-kadang terdistraksi dan macam-macam. Jadi berpikir oke, mendalam dalam berpikir oke, tapi jangan sampai takdisut tafkir. Jadi mempertuhankan, mendewa-dewakan kemampuan berpikir. Yang kedua, ini lanjutannya sebenarnya, takdisul afkar. Takdisul afkar itu mendewa-dewakan, mensakralkan pemikiran kita sendiri, termasuk pemahaman keagamaan kita. Itu namanya takdisul afkar. Jadi kita itu manusia yang terbatas, kurang-kurang kita juga banyak. Kekurangan kita berlimpah ruah, pemahaman kita tidak pasti benar. Tapi kadang-kadang kita itu bablas, lupa dengan kondisi kita yang tidak pasti benar itu. Hasil pemahaman kita, hasil pikiran kita, kita posisikan sebagai pasti benar. Akhirnya terus secara tidak sadar kita sakralkan pikiran kita. Agama kita sucikan, kita sakralkan, oke. Tapi kalau pikiran kita, pemahaman kita, termasuk pemahaman kita terhadap agama, itu tidak sakral. Bisa keliru, bisa ndak pas. Jadi jangan sampai kita sampai di titik ekstrim takdisul afkar. Mensakralkan pikiran kita sendiri. Ini termasuk variasi ekstrim. Jadi
Iya, kita hidup itu dasarnya pemikiran-pemikiran kita, pemahaman-pemahaman kita. Tapi tetap kita sadari pemikiran dan pemahaman kita itu bisa keliru. Bisa keliru bukan berarti pasti keliru. Bisa keliru, wong kita itu manusia biasa. Nah, itu takdisul afkar. Ini ekstrim. Ekstrim yang ketiga, semoga kita juga tidak ada di sini, yaitu anti sama sekali dengan akal. Saya tidak tahu hari ini masih ada atau tidak, ada orang yang benci sekali dengan akal. Pokoknya memandang akal itu sumber kesesatan, akal itu sumber kerusakan. Jangan lupa bahwa akal pun itu anugerahnya Allah. Akal pun itu hasil dari kasih sayangnya Allah kepada manusia. Nikmat yang luar biasa dari Allah. Jadi, mari kita gunakan tetap meskipun sesuai jalur yang diridhoi oleh Allah. Tapi jangan dibenci, jangan dianti. Jadi, sains itu produknya akal. Akal itu anugerahnya Allah. Jadi sains itu bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka jangan anti sains. Kalau kita anti sains, anti produk akal budinya manusia, kita berarti tidak bersyukur dengan anugerah Allah yang namanya akal budi tadi. Jadi, iya, agama penting, ajaran agama itu vital. Tapi kan kita bisa memahami ajaran agama dengan kemampuan kita berpikir. Kalau kita tidak bisa mikir sama sekali, malah kita tidak paham agama memerintahkan apa, melarang apa. Jadi jangan anti akal. Kalau sampai di titik anti akal, itu sampai pada level ekstrim. Nah, yang keempat, yang bagi saya ini juga termasuk jenis ekstrim juga. Ini saya pinjam istilah dari dunia kajian logika. Namanya tautologi. Tautologi itu sebenarnya cara berpikir yang bulat, berputar. Tautologi itu seperti kalau kita ditanya, sapi itu apa? Terus kita jawab, sapi itu lembu. Yang bulat saja, ya sapi ya lembu memang. Jadi tautologi itu berpikir yang ruwet, atau mudahnya variasi ekstrim yang keempat ini kita, kalau pakai bahasa Jawa ya, saya tidak tahu ini bahasa Indonesia apa enggak, akal-akalan. Jadi bermain-main dengan akal. Untuk kita mungkin nyari enaknya sendiri, untuk nyari kesenangan kita sendiri, untuk kita ego memenangkan pendapat kita sendiri dan menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi tautologi itu berpikir bulat, berpikir ruwet. Dan kalau kita pakai untuk kepentingan kita itu mungkin pakai bahasa mudahnya akal-akalan tadi. Ini juga variasi ekstrim. Ya benar kita menggunakan akal, kita bermain-main dengan logika, tapi tidak ada manfaatnya. Dibahas panjang lebar, bulat, ruwet, tapi tidak efektif, tidak ada gunanya. Berhenti hanya di perdebatan-perdebatan, permusuhan-permusuhan, dan yang sejenis itu. Tapi tidak produktif, tidak ada gagasan yang baru, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, dan lain sebagainya. Jadi ini juga menurut saya variasi ekstrim. Jadi anugerah Allah yang luar biasa namanya akal itu kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting. Kita pakai sekedar bulat saja, sekedar akrobat pikiran, akrobat kata-kata. Yang manfaat konkretnya tidak terasa, atau jangan-jangan malah tidak ada sama sekali. Nah, ini juga tergolong variasi-variasi ekstrim. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.